Semoga berbunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullah. An Mu'adz bin Mas'ud قال أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزكي فلا صلاة له. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, kami diperintahkan untuk menegakkan salat dan membayar zakat. Barang siapa tidak menunaikan zakat, maka tidak ada salat baginya. Salatnya tidak diterima. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, kami diperintahkan untuk menegakkan salat dan membayar zakat. Barang siapa tidak menunaikan zakat, maka tidak ada salat baginya. Salatnya tidak diterima. Rawahu Tabrani dalam kitab Tarikh. Apabila seorang tidak menunaikan zakat, maka salat yang dilakukannya tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ia telah menunaikan kewajiban salatnya. Sebuah hadis lain menyebutkan, barang siapa tidak menunaikan zakat, ia bukanlah seorang muslim yang sempurna, dan seluruh amal solehnya tidak akan bermanfaat baginya. Maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah amal-amal solehnya tidak dapat membelanya untuk mencegah azab yang telah ditentukan baginya disebabkan ia tidak menunaikan zakat. Azab karena tidak menunaikan zakat tidak akan diakhirkan hingga ia menunaikannya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang tidak membayar zakat, ia dianggap tidak beragama. Dalam kitab Kanzul Mal. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang yang tidak menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan antara perintah mengerjakan salat dengan perintah membayar zakat dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, hendaknya jangan memisahkan antara salat dan zakat. Maksud memisahkan antara salat dengan zakat adalah mengerjakan salat tetapi tidak menunaikan zakat. An Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah farada ala agniya al-muslimin fi amwalihim al-qadra alladhi yasma'u fuqara'ahum walan yujhid al-fuqara' idza ja'u أوعر إلا بما يمنع أغنياؤهم ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا أو يعذبهم عذابا أليما. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada orang-orang kaya dari kalangan umat Islam satu kadar dalam harta mereka, itu zakat, yang akan mencukupi orang-orang fakir di antara mereka. Dan tidaklah ada sesuatu yang menyusahkan orang-orang fakir itu jika mereka kelaparan atau tidak berpakaian, kecuali karena terhalang oleh orang-orang kaya yang tidak membayar zakatnya. Ingatlah bahwa Allah SWT akan menghisap mereka dengan keras atau mengazab mereka dengan azab yang pedih. Hadis di atas menyatakan bahwa Allah SWT yang maha mengetahui hal-hal yang gaib telah menetapkan kadar zakat yang telah diwajibkan dengan kadar yang mencukupi. yakni apabila orang-orang menunaikan zakat dengan sempurna berdasarkan ketentuannya, maka tidak ada seorang pun yang akan kelaparan atau telanjang. Hal ini merupakan sesuatu yang jelas dan pasti. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia telah dinukilkan oleh Faqih Abu Laits Samarqandi rahimahullah alaih dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Masalah ini telah diterangkan dengan kata-kata yang lebih jelas dan terperinci. Dalam hadis tersebut disebutkan di antara pertanyaan-pertanyaan perawinya mengenai pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau memerintahkan untuk membayar zakat. Apakah zakat itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, barang siapa yang tidak dapat menjaga amanah, maka tidak ada iman baginya. Dan barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka salatnya tidak diterima. Allah SWT telah mewajibkan kepada orang-orang kaya dalam harta mereka suatu kadar yang mencukupi kebutuhan orang-orang fakir di antara mereka. Pada hari kiamat, Allah SWT akan memanggil mereka untuk dimintai pertanggungjawaban mengenai zakat yang diwajibkan kepada mereka. Dan Allah SWT akan mengazab mereka dari setiap kelalaiannya." Hadis ini dengan jelas telah menunjukkan bahwa sabda Rasulullah SAW yang disebutkan di atas khusus berkenaan dengan zakat. Imam Ghazali rahmatullah alaih di dalam kitab Ihya mengatakan Allah SWT telah mengancam dengan azab yang pedih kepada orang-orang yang mengabaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan meninggalkan zakat. Semoga Allah SWT beri kita taufik dan hidayah, selalu membimbing kita dan berdatang kepada Allah SWT, dan bisa kita menunaikan perintah Allah secara sempurna di depan kita, baik sholat, zakat kita, ya, zakat mal, zakat harta kita, zakat fitrah kita, seluruh kehidupan kita. Seorang ulama yang luar biasa, ini belum lama di sana, Abdul Qadir,
Maulid Dawilah. Tatkala dia menghisap harta dia punya toko. Maka sebagian orang memperkirakannya sekian harga tokonya atau barang, dia nggak mau. Maka dalam seminggu toko ditutup deh, nggak jualan. Maka satu demi satu sampai barang-barang dicatat satu. Nah, berapa harga dijual? Maka dia. Nah, banyak orang kadang-kadang di lain tempat mereka tidak sadar membuat harga mahal. Ingat, zakatnya pun tinggi. Membuat harga mahal, dia tidak sadar bahwa itu harganya zakatnya akan terkena. Maka Abdul Qadir Maulid Dawilah sudah satu minggu secara mendetail mencatat sesuai dengan harga yang dijual. Luar biasa, sehingga tidak satu pun barang yang luput dalam toko dia. Kenapa beliau dalam ketakutan? Luar biasa. Dan amal beliau Abdul Qadir Maulid Dawilah setiap hari dari pagi sampai menjelang tutup kedai dia tetap bersedekah kepada fakir miskin. Siapapun yang datang ke depan beliau. Ini luar biasa. Alhamdulillah keturunan beliau dijadikan ulama-ulama besar. Salah satu Habib Abu Bakar Maulid Dawilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita seperti mereka senantiasa istiqomah mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.